no fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada. Kita sekarang ini dibilang Indonesia ini menuju Indonesia Emas 2045. Katanya ekonomi tumbuh, investasi deras, pembangunan masif. Tapi coba kita lihat sekeliling. Rakyat kecil makin sulit, harga kebutuhan naik, tanah mereka dirampas, lapangan kerja digantikan oleh tenaga asing, dan anak-anak bangsa hanya jadi penonton di negeri sendiri. Maju untuk siapa? Kalau rakyat justru semakin susah. Katanya investasi meningkat, tapi kok yang untung cuma segelintir orang. Katanya ekonomi tumbuh, tapi kok UMKM mati. Katanya digitalisasi dan AI membawa kemajuan, tapi kok buru-buru di PHK. Katanya infrastruktur dibangun untuk rakyat, tapi kok tanah rakyat digusur tanpa ampun. Inilah teman-teman yang namanya ilusi kemajuan. Indonesia maju, tapi ternyata bukan untuk kita. Siapa yang paling menikmati kemajuan Indonesia ini? Korporasi asing, oligarki, elit politik, dan pemilik modal. Mereka yang menentukan arah negeri ini. Mereka yang mengatur hukum, mereka yang mengambil untung, dan rakyat hanya dijadikan alat, diperas tenaganya, dibodohi dengan narasi-narasi sesat, dan dimiskinkan secara sistematis. Banyak orang hanya melihat perubahan Indonesia dari permukaan saja. Jalan tol baru, gedung pencakar langit, investasi asing, dan booming startup digital selama 10 tahun terakhir terutama ya, dalam rezim yang kemarin. Tetapi di balik itu, ada skema besar yang jarang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Makanya saya mau ngajak untuk menganalisis lebih dalam di video ini ya, tentang bagaimana Indonesia sebetulnya sedang didorong ke arah kemajuan yang tampak, tapi kehilangan kendali secara strategis. Indonesia ini adalah sebuah proxy state, negara proxy. Kolonialisme baru yang tidak terlihat. Dunia saat ini telah masuk ke dalam era soft colonialism, di mana negara tidak lagi dijajah dengan senjata, tapi dengan regulasi, ekonomi, dan teknologi. Indonesia bukan negara yang menentukan arah kebijakannya sendiri. Sudah terjadi ketergantungan global, melainkan mengikuti strategi besar kekuatan global seperti global power sendiri, US, China, Uni Eropa. Amerika Serikat mendominasi melalui sistem keuangan, global power juga, dolar, IMF, World Bank. China mengendalikan infrastruktur dan rantai pasok di Indonesia. Uni Eropa memaksakan regulasi lingkungan, carbon tax, ESG yang menekan industri lokal. Singapura berperan sebagai broker yang memfasilitasi transfer kekayaan Indonesia ke luar negeri. Bayangkan, banyak yang mengira investasi asing itu membawa kesejahteraan. Padahal itu sesungguhnya adalah perampasan aset secara sah. Pemilik tanah, tambang, perkebunan, dan bahkan startup digital kini lebih banyak dikuasai oleh investor asing daripada oleh rakyat sendiri. IKN bukan sekedar kota baru, tetapi strategi geoekonomi untuk mempermudah akses asing terhadap sumber daya di Kalimantan. Nggak pada tahu kan? Sekarang teknologi menjadi alat kontrol populasi, digital enslavement, perbudakan digital. Banyak yang mengira teknologi ini membuat hidup lebih mudah. Tapi sebenarnya ini adalah sistem kontrol massal yang lebih canggih dari sebelumnya. Nantinya Indonesia akan mengadopsi CBDC, Central Bank Digital Currency, dan cashless society. Pemerintah atau pihak asing yang akan mengontrol sistem keuangan Indonesia dan bisa mematikan akses keuangan individu kapan saja. Social credit system ala China, ya, yang akan diterapkan juga di Indonesia. Mereka akan melakukan yang disebut sebagai penjajahan digital. Setiap transaksi, komunikasi, dan pergerakan masyarakat dipantau oleh AI berbasis cloud atas nama big data dan surveillance, yang sebagian besar dikuasai oleh perusahaan asing.
Dukcapil, EKTP, SIM digital yang terhubung dengan satu sistem, ini akan menjadi alat kontrol total. Sekarang dari sisi energi, apakah kita berdaulat? Ketika yang terjadi adalah ilusi kemandirian di tengah perampasan sumber daya. Indonesia ini salah satu negara terkaya di dunia karena sumber daya alam. Tapi ironisnya, kita tidak menguasai sendiri. Kita kehilangan kedaulatan atas sumber daya alam kita sendiri. Tentang transisi energi hijau, ya. Banyak yang tidak sadar bahwa transisi dari batu bara ke energi hijau itu bukan tentang lingkungan, tetapi tentang kontrol ekonomi. Nikel, lithium, rare earth metals, ya, logam langka bumi milik Indonesia akan lebih banyak diekspor ke luar negeri untuk kebutuhan industri global, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Perusahaan asing mendapatkan hak eksplorasi dan produksi, sedangkan Indonesia hanya dapat remah-remahnya. Nanti akan terjadi privatisasi air dan tanah, coba. Krisis air yang mulai terjadi di beberapa kota bukan sekedar bencana alam itu, tapi bagian dari permainan bisnis global. Tanah di banyak daerah 90% sudah dibeli secara besar-besaran oleh elit dan korporasi global dengan dalih investasi dan agriculture modern. Maka kita bisa lihat sama-sama dalam beberapa dekade rakyat sudah kehilangan akses terhadap air dan tanahnya sendiri. Lalu berikutnya, depopulasi dan kontrol sosial terjadi di Indonesia. Jadi apakah Indonesia ini sedang dipersiapkan untuk kehancuran terkendali? Maka kita melihat ada sebuah pola yang menarik dalam perencanaan kebijakan jangka panjang Indonesia yang menunjukkan bahwa negara ini memang sedang disiapkan untuk penurunan populasi dan kontrol sosial yang lebih ketat loh. Anda bisa lihat ya bagaimana rencana jangka panjang Indonesia di lamanya Bappenas tuh. Lihat aja baik-baik. Terus kemudian propaganda kesehatan dan vaksinasi massal. Pandemi COVID sebagai uji coba ya, dan sebagai contoh awal bagaimana ternyata kesehatan bisa digunakan sebagai alat kontrol populasi. Peningkatan agenda vaksinasi, manipulasi data kesehatan bisa menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi angka kelahiran dan membatasi umur produktif rakyat. Sekarang yang akan terjadi ya, relokasi besar-besaran dari Pulau Jawa, terjadi pengosongan Pulau Jawa ke Kalimantan dengan dalih pembangunan IKN. Ya, ini adalah sebuah strategi untuk mengubah demografi Jawa dan mengurangi populasi kelas menengah ke bawah secara keseluruhan, terutama di Jawa dan di seluruh Indonesia. Mereka akan bikin smart city gitu ya, tapi dikendalikan AI, yang mana pengendaliannya oleh mereka juga. Dan ini nanti akan menciptakan kelas pekerja digital yang lebih mudah diawasi dan dikendalikan gitu. Kemudian isu krisis pangan bakal dihembuskan. Supaya apa? Supaya terjadi pengalihan konsumsi ke makanan sintetis. WHO loh dan lembaga internasional FAO mulai mendorong peralihan dari protein alami ke protein buatan. Dari daging sintetis serangga gitu kan. Ini kan sudah dipromosikan besar-besaran oleh mereka. Nah, kalau ini benar terjadi, apakah ini sebenarnya untuk keberlanjutan atau sekedar alat kontrol terhadap konsumsi manusia? Dan manusia mengkonsumsi akan menjadi apa? Nanti Anda lihat pada video saya yang lain ya, tentang daging sintetis ya. Jadi masa depan Indonesia ini akan seperti apa sih? Maju? Iya, maju, tapi untuk rakyatnya enggak, tidak. Ya. Kita lihat skenario besar ini. Indonesia memang akan maju. Wah, kota-kota smart city akan banyak sekali. Kemajuan-kemajuan di mana-mana akan banyak. Tapi kemajuan ini untuk kepentingan korporasi global dan elit penguasa. Dan nanti yang akan menghuni kota-kota tersebut bukan orang Indonesia. Orang Indonesianya didepak keluar Pulau Jawa. Indonesia akan memiliki infrastruktur canggih. Tapi yang menggunakan, yang memiliki bukan rakyatnya sendiri. Betul, Indonesia akan menjadi pusat ekonomi digital. Tapi datanya dan asetnya dikuasai siapa? Oleh asing. Indonesia betul akan menjadi negara industri hijau, green energy ya. Tapi siapa yang mengendalikan atas sumber dayanya sendiri? Bukan rakyat Indonesia. Indonesia akan memiliki sistem kesehatan maju. Oh iya, betul. Tapi untuk apa itu? Ternyata untuk alat kontrol bagi rakyatnya dengan sistem digital dan kebijakan kesehatan global.
Teman-teman, Indonesia ini milik kita sampai dengan hari ini dan selama-lamanya. Bukan milik segelintir orang, tapi kalau kita diam, kita hanya akan terus jadi korban. Maka sudah waktunya saat ini kita sadar, bangkit, dan mengambil kembali hak kita sebagai pemilik negeri ini. Jadi maju itu bukan sekedar angka pertumbuhan ekonomi. Maju itu adalah ketika rakyat sejahtera, berdaya, dan memiliki kontrol atas negeri ini. Jangan biarkan negeri ini maju hanya untuk para elit. Indonesia bisa maju untuk semua kalau kita tidak diam. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Silakan like, subscribe, dan share agar semakin banyak rakyat Indonesia yang tercerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam kebenaran.